memperagakan tentang subbab 3 PPKN, yaitu tentang tata hukum dan peradilan di Indonesia yang bertemakan tentang pencurian dengan judul pencurian mobil benteng. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dan peran kami sebagai apa. Nama saya Irfan Ilham, berperan sebagai Hakim Ketua. Nama saya Aisyah Nirdiara sebagai Jaksa Penuntut Umum. Nama saya Anissa Dewi, berperan sebagai penasihat hukum korban. Nama saya Fatmawati sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama saya Alina Zulfaestina sebagai hakim anggota 1. Nama saya Jessica Pistina Pangaribuan sebagai hakim anggota 2. Nama saya Muhammad Ilham sebagai saksi. Nama saya Iras Bala sebagai bandera. Nama saya Narendra Manan sebagai tersangka. Sebelum kita mulai persidangan, izinkan kelompok kami untuk menjelaskan tentang penggolongan hukum dan tugas-tugasnya. Yang pertama ada tugas-tugasnya. Saya sendiri di sini sebagai penasihat hukum. Tugas penasihat hukum, pengacara atau penasihat hukum mewakili kepentingan hukum klien dan berusaha menyelesaikan perselisihan seefektif mungkin. Mereka juga memiliki peran sebagai penasihat dan tetap berhubungan dengan mitra. Selama prosedur, mereka menyiapkan dokumen prosedural dan mengajukan kasus di pengadilan dan berkorespondensi dengan otoritas kehakiman. Selanjutnya, tugas-tugas umumnya itu ada yang pertama ada menganalisis dan menjelaskan masalah hukum. Selanjutnya ada menjelaskan aturan hukumnya. Yang ketiga ada penataan hukum yang sistematis. Terus yang keempat ada menafsirkan dan atau menegakkan undang-undang dan peraturan saat ini atau menyusun aturan baru untuk situasi di mana belum ada undang-undang dan peraturan yang dibuat. Nah, yang kelima itu ada untuk memutuskan dan menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berseberangan. Yang keenam ada memberikan informasi tentang sistem hukum atau masalah hukum lainnya melalui media dan atau pidato publik. Yang ketujuh ada menganalisis, mempelajari, mendeskripsikan fakta dan peristiwa. Yang kedelapan ada berdebat atau menentang resolusi, interpretasi, bukti, dapat diterima dan lain-lain. Selanjutnya saya sebagai jaksa penuntut umum, yaitu melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melalui suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili, menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidikan yang menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan, melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, menerima satu berkas perkara yang membuat beberapa tindak pidana tersebut, melakukan pengubahan surat dakwaan bertujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutan. Selanjutnya adalah peran dari fungsi dari hakim ketua, hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 di sini disebut sebagai majelis. Yang pertama fungsinya adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang dikenakan. Yang kedua, ketua majelis memimpin sidang dan membagi tugas pada anggotanya. Dalam tugas yang diberikan ketua majelis, hakim anggota 1 meneliti berita acara persidangan. Sedangkan dalam tugas yang diberikan oleh ketua majelis, hakim anggota kedua meneliti masalah penahanan. Yang terakhir yaitu adalah mutasi perkara merupakan tanggung jawab ketua majelis dan panitera pengadilan. Untuk saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan atas suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat atau alami sendiri. Juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana dengan menyebut alasan dari keutamaan itu, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Nah, untuk selanjutnya itu penggolongan hukum. Untuk kasus kelompok kami yaitu kasus tindak pidana pencurian, penggolongan hukumnya yaitu berdasarkan sumbernya termasuk pada hukum undang-undang, karena kasus pencurian termasuk hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Nah, berdasarkan tempat berlakunya termasuk kepada hukum nasional karena termasuk hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Nah, untuk selanjutnya itu berdasarkan bentuk hukumnya itu termasuk hukum tertulis yang dikodifikasikan karena hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan. Misalnya, karena dalam kasus ini yaitu KUH pidana. Nah, untuk selanjutnya itu
berdasarkan waktu berlakunya, termasuk ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang. Berdasarkan cara mempertahankannya, termasuk hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat yang berlaku atau berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan dalam kasus ini, yaitu hukum pidana. Berdasarkan sifatnya, termasuk hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Dalam kasus ini, melakukan pencurian, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Berdasarkan isinya, termasuk pada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan dengan individu, menyangkut kepentingan umum. Nah, karena hukum publik itu dibagi menjadi beberapa, nah dalam kasus kelompok kami, termasuk pada hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Dalam kasus ini, hukum pidana pencurian. Baiklah, selamat menyaksikan drama dari kelompok kami. Hari di Jumat siang yang cerah, Ilham sedang bersiap untuk pergi ke masjid yang berada lumayan jauh dari dunia. Berangkat ke masjid itu menggunakan pakaian koko layaknya orang-orang yang ingin sholat maghrib. Dan ia menggunakan mobil bermerek BMW berwarna putih sebagai kendaraan untuk sampai di masjid itu. Perjalanan pun dimulai. Ilham mulai masuk lalu menyalakan dan mulai berkendara sekitar 20 menit dan ia pun sampai di masjid yang dituju. Turun dari mobil dengan terburu-buru karena waktu sholat akan segera dimulai. Karena terburu-buru, Ilham lupa menutup dan mengunci pintu mobil. Lalu ada seorang pemuda berinisial N mengintai area parkiran masjid itu. Saat sedang mengintai mobil itu dan mengeceknya, pemuda ini kaget karena pintu mobil itu tidak terkunci dan sedikit terbuka. Langsunglah pikiran jahat dan kotor mulai terbesit dan menguasai pemuda itu. Dengan cepat, pemuda berinisial N itu masuk ke mobil dan mulai mengotak-atik mobil itu dengan kunci T. Benarnya, pemuda yang berinisial N itu dapat menyalakan mesin mobil setelah mengotak-atiknya dengan kunci T. 15 menit setelah sholat maghrib berlangsung, para jemaah pun keluar mengambil kendaraan mereka. Terkejut bukan main, Ilham saat melihat mobilnya sudah tidak ada di area parkiran. Kak, ada yang melihat mobil saya tidak? Ya, Saya melihat Pak. Kirain tadi bukan mobil Anda Pak. ciri-cirinya gimana Pak mobilnya? Pak, saya tadi memvideokan ini videonya Pak. Wah benar ini mobil saya Pak. Terima kasih ya atas bantuannya. Iya Pak. Pun langsung pulang ke rumahnya menggunakan ojek online. Lalu ia mengambil motornya untuk menuju kantor polisi. Di kantor polisi, ia langsung membuat laporan. Pak, saya ingin melapor surat keterangan. Bisa Anda jelaskan kronologi? Saya sedang sholat Jumat di masjid. Lalu setelah saya sholat Jumat, mobil saya tidak ada di tempatnya Pak. Mobil saya memiliki sendiri bermerek BMW 32i berwarna putih dan plat nomor mobil B6UTS. Baik, laporan Anda akan dilakukan. Mohon menunggu hasil laporan. Baik Pak. Ilham pun pulang dan menunggu sampai polisi mengabarinya lagi.
3 hari polisi melakukan penyelidikan. Akhirnya polisi menemukan titik terangnya, di mana polisi menemukan mobil yang sama seperti yang disebutkan Ilham terparkir di minimarket. Langsung saja polisi melakukan pengintaian. Lalu saat si pelaku keluar dari minimarket dan hendak ingin masuk ke mobil, polisi langsung menangkap sang pelaku. Pelaku pun diringkus dan dibawa ke kantor polisi. Lihat dulu. Langsung. Itu Ilham pun mendapatkan panggilan bahwa pelaku pencurian mobilnya sudah tertangkap. Setelah itu Ilham pun sampai di kantor polisi dan menemui pelaku yang sedang diinterogasi. Ya, oh pelakunya sudah tertangkap ya Pak. Baik, saya akan ke kantor polisi sekarang juga. Apa kamu mencuri mobil? Baiklah, Udah pulang. atau dengan Pengadilan Pak, saya ingin pelaku mendapatkan efek jerak. baik dengan Baik Pak. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang perkara pidana PN Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 177 PID titik B strip 2017 garis miring PN Bogor atas nama terdakwa Narendra Ronan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Para penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruangan persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara, tempat lahir, umur, jenis kelamin, keluarga negaraan, alamat, agama, pekerjaan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya mengikuti persidangan ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Saya siap untuk persidangan ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat 2 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu saudari Fatmawati. Betul, beliau penasihat hukum saudara. Betul, Pak. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, saya membawanya. Baiklah, pada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap majelis hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan Norek perkara 177 PID titik B dan pada garis 2017 garis miring PN Bogor. Identitas terdakwa: nama Narendra Ronan, tempat lahir Bekasi, umur tanggal lahir 20 tahun 21/12/1998, jenis kelamin laki-laki,
kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, jalan Medan Chelsea, agama Kristen, pekerjaan serabutan. Penahanan jenis rutan oleh penyidik Polsek Cilengsi terhidup sejak tanggal 5 Oktober 2019. Perpanjangan penahanan jenis rutan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Bogor terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2019 sampai tanggal 22 Oktober 2019. Penahanan jenis rutan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Bogor terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2019 sampai tanggal 29 Oktober 2019. Dakwaan bahwa terdakwa Nari Roda Fatki pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2019 bertempat di parkiran penitipan sepeda motor atau mobil di Masjid Agung Medan Cilengsi atau di tempat lain yang setidaknya termasuk daerah hukum pengadilan negeri Bogor. Telah mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu siang dalam sebuah parkiran yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak diketahui oleh orang yang berhak untuk yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu atau kunci T yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa hari Jumat pada tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 12.45 WIB, korban mengenakan baju koko pada waktu yang akan berangkat sholat Jumat. Satu unit mobil merek BMW berwarna putih dengan plat nomor mobil B6UTS tempat parkiran penitipan sepeda motor di Masjid Agung. Lalu ada seorang pemuda berinisial N mengantai area parkiran Masjid Agung. Pemuda ini kebetulan melihat ada mobil bagus yang terparkir di daerah parkiran Masjid Agung itu. Saat sedang mengintai mobil itu dan mengeceknya, pemuda ini kaget karena itu tidak terkunci dan sedikit terbuka. Langsunglah pikiran jahat dan kotor mulai terbersih dan menguasai pemuda itu. Pemuda berinisial N itu pun langsung menancap gas setelah mengutak-atik mobil tersebut dan pergi dari area parkiran Masjid Agung. Setelah 15 menit setelah sholat Jumat berlangsung tepatnya pukul 12.45 WIB, para jemaah Jumat pun keluar dari area Masjid Agung. Ada yang langsung pulang berjalan kaki, ada yang menuju parkiran untuk mengambil kendaraan mereka. Terkejut bukan main korban saat melihat mobilnya sudah tidak ada di area parkiran. Dengan sigap korban langsung bertanya kepada jamaah masjid yang lain barangkali ada yang melihat mobilnya. Korban pun langsung melaporkan kejadian pada polisi. Polisi yang mendengar kabar tersebut langsung mengintai pelaku berinisial N. 3 hari berlalu, polisi memberi informasi pelaku kepada korban dan polisi menanyakan ini diselesaikan secara kekeluargaan atau pengadilan. Korban dengan tegas menjawab diselesaikan secara pengadilan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Dan motivasi. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya Taufik. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, saya tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut ke hakim. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Pada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, saya akan mengajukan alat dan bukti dan saksi-saksi. Namun pada persidangan ini saya belum siap untuk itu saya mohon agar persidangan ini bisa ditunda ke hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda? Saya setuju majelis hakim. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2019 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi para jaksa penuntut umum agar menghadirkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup.
Setelah seminggu berlalu, sidang kedua pun dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang melanjutkan perkara pidana PN Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 PIBB garis miring 2019 garis miring PN Bogor atas nama terdakwa Narendra Ronan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara JPU, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap Pak Hakim. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini. Jaksa penuntut umum, 2 orang saksi Pak Hakim. silahkan dihadirkan saksi pertama. Baik Yang Mulia, petugas mohon menghadirkan saksi atas nama Muhammad Ilham ke persidangan. Saksi atas nama Muhammad Ilham dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban Pak Hakim. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dan dalam persidangan ini Pak Hakim. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Muhammad Ilham, tempat tanggal lahir, 23 November 1998, jenis kelamin, laki-laki, umur, 20 tahun, agama, Islam, alamat, Gianyar, pekerjaan, pegawai di perusahaan swasta, kebangsaan. Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji Saya bersedia disumpah Pak Hakim. pada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Silakan berdiri. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya bahwa saya sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan akan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Bagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP? Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti Pak Hakim. Saudara kenal dengan terdakwa? Tidak Pak Hakim. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahui Pak Hakim terkait pencurian mobil yang terjadi di Masjid Agung. Saudara saksi tahu dari mana bahwa telah hilang satu unit mobil BMW 32 IB6 UTS? Saya mengetahui dan menyadari pada saat sholat Jumat Pak Hakim setelah saya mengecek parkiran di depan masjid. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilangnya mobil saudara? Saya bingung dan marah dan mau mencari siapa yang mengambil mobil saya. Baik, coba saudara jelaskan. Saat saudara mengetahui hilangnya mobil saudara, apakah ada benda lain yang hilang ataupun rusak? Tidak ada Pak Hakim. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik majelis hakim yang terhormat.
Apakah benar barang ini adalah barang bagian dari mobil milik saudara? Ya, benar Pak Hakim. Barang tersebut plat mobil BMW saya. Pada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Pak Hakim, terima kasih. Pada saudara saksi, ingin saya tanyakan, kapan Anda menyadari mobil Anda telah hilang atau dicuri? Pada saat itu sekitar pukul 12.45 siang, saya hendak pergi setelah beribadah dan saya sudah mendapatkan bahwa mobil BMW 32i saya sudah tidak ada di tempatnya. Pada saat Anda mendapati mobil Anda tidak ada pada tempatnya, Anda juga mendapati rekaman dari seseorang bahwa mobil Anda telah dibawa pergi? Benar, saat saya menanyakan kepada warga sekitar, ternyata ada yang merekam aksi penculikan itu. Saudara saksi, saya tanyakan lagi. Di saat penangkapan ditemukan plat dengan nomor polisi B60TS, apakah benar itu plat mobil Anda yang hilang? Benar, mobil BMW 3i dengan plat polisi B60TS itu milik saya. Baik, pertanyaan dari saya untuk sementara cukup majelis hakim. Baik, silakan hakim anggota 1, pertanyaan untuk saudara saksi. Tidak, saya rasa cukup yang mulia. Silakan hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak, saya rasa cukup yang mulia. Pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada Pak Hakim. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Pak. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikut. Baik yang mulia, petugas mohon hadirkan saksi 2 atas nama Samsudin ke persidangan. Saksi atas nama Sarmudin dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara secara jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya Pak Hakim, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa KTP? Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Samsudin, tempat tanggal lahir, Singaraja 7 September 1993, jenis kelamin, laki-laki, umur, 29 tahun, agama, Hindu, alamat, asrama polisi, Pengen Blok P, pekerjaan, Polri, kebangsaan. Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut UU, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah Pak Hakim. Kepada rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Silakan berdiri. Saudara, ini kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan dan tidak lain dari yang sebenar. dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti Pak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya Pak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak Pak Hakim. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti yang mulia, terkait penangkapan yang saya lakukan pada tanggal 5 Oktober 2019. Baik, silakan penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi?
Ada Pak Hakim, apakah benar Anda yang melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa? Iya Pak, saya bersama rekan saya satu piket yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kapan saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Saya melakukan penangkapan bersama rekan saya tepatnya pada hari Sabtu 5 Oktober 2019. Di mana saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Penangkapan dilakukan di minimarket. Apakah saat melakukan penangkapan terdakwa melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri? Tidak, pada saat itu karena terdakwa sudah kami kepung maka tidak dapat melarikan diri. Baik, cukup Pak Hakim pertanyaan dari saya. Baik, saudara JPU, selanjutnya pada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada Pak Hakim. Baik saudara saksi, dari mana Anda mengetahui bahwa saudara Narendra yang melakukan pencurian? Kami bersama rekan dapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil BMW dengan nomor polisi B6 UTS, yaitu mobil yang sedang kami cari terparkir di minimarket. Apakah ada barang bukti yang saudara temukan di TKP? Ya Pak, kami mengamankan nomor plat kendaraan dan satu buah kunci T yang digunakan terdakwa melakukan pencurian tersebut. Dari mana Anda tahu bahwa kunci tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan pencurian? Saya bersama rekan mengetahui dari pengakuan terdakwa pada saat melakukan penangkapan. Apakah benar saudara terdakwa telah mengaku yang melakukan pencurian tersebut? Benar, pada saat penangkapan saudara terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Apa saja yang saudara terdakwa akui kepada saudara? Saudara terdakwa mengakui sudah beberapa kali melakukan pencurian mobil, salah satunya BMW 32i berplat nomor B6 UTS dan alat yang digunakan untuk pencurian adalah kunci T. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari saya cukup. Selanjutnya, pada Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak Pak Ketua. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Terima kasih Pak Ketua. Saudara saksi, apakah saat melakukan penangkapan terdakwa hanya seorang diri di lokasi? Ya, pada saat itu terdakwa seorang diri. Baik, cukup yang mulia. Pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada Pak Hakim. Baik saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi? Baik, untuk sementara cukup Pak Hakim keterangan dari saya. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar, Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara JPU, apakah masih ada saksi yang ingin diajukan di persidangan ini lagi? Tidak ada Pak Hakim. Selanjutnya, pada penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang ingin dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Ya, saya akan menghadirkan satu orang saksi Pak Hakim. Apakah saksi sudah siap? Sudah yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksi pertama ke dalam ruang persidangan. Saksi atas nama Jamil Arianti diserahkan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Pak Hakim. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa KTP. Baiklah, saudara saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Jamila Mulyati, tempat tanggal lahir, Rutong, 20 September 1995, jenis kelamin, perempuan, umur, 22 tahun, agama, Islam, alamat, Jalan Pangeran Surgiri, kerjaan, pedagang, kebangsaan, Indonesia.
Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut hukum, saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah Bapak Hakim. Kepada petugas rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Silakan berdiri. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan duduk kepada rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti Bapak Hakim. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya Pak Hakim, saya mengenal terdakwa. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak Pak, saya hanya sebagai pedagang di komplek perumahan Meten yang kebetulan berdekatan dengan rumah terdakwa. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, seberapa dekat hubungan saudara dengan terdakwa? Hubungan saya dengan terdakwa hanya sebagai pedagang dan pelanggan, karena terdakwa sering berbelanja di warung saya. Kemudian, apakah saudara mengetahui kegiatan sehari-hari terdakwa? Untuk sehari-harinya saya tidak mengetahui secara pasti Bu, namun saya ketahui terdakwa bekerja serabutan, kadang ikut proyek pembangunan jalan, kadang juga menjadi kuli bangunan. Apa yang saudara ketahui terkait dengan kondisi ekonomi terdakwa? Ya namanya juga kerja serabutan, tidak terus pegang uang. Kalau di warung saya terdakwa sering mengutang, tetapi terdakwa rajin untuk melunasi utang-utangnya di warung saya Bu. Apakah saudara mengetahui terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya Andi? Ya Bu, saya baru mengetahuinya dan saya terkejut karena sepengetahuan saya Mas Nareng ini rajin beribadah dan di kampung juga sangat baik orangnya dengan warga yang lainnya. Baik, cukup yang mulia. Pada jasa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Ya Pak Hakim, saudara saksi, apakah saudara pernah melihat terdakwa dengan rekannya Andi membawa ordinary mobil di kediamannya? Tidak Bu, saya tidak pernah melihatnya. Yang saya ketahui Mas Nareng ini juga tidak terlalu sering bergaul dengan Andi. Saudara saksi, apakah terdakwa pernah melakukan tindakan pencurian di komplek kampung atau kampung Anda? Kalau sepengetahuan saya di kampung tidak pernah ada masalah Bu. Cukup yang mulia. Baik, saudara hakim anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi kepada saudara saksi? Tidak, Pak Ketua. Saudara hakim anggota 2, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak, Pak Ketua. Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambah keterangan lain? Cukup Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara penasihat hukum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan lagi ke dalam ruang persidangan? Cukup yang mulia. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2019 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa pada JPU agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Setelah 1 minggu kemudian, majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang
Sidang lanjutan perkara pidana PN Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 177 PIDB /2019 PN Bogor atas nama terdakwa Narendra Ronan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan mengambil tempat kembali di depan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani, siap mengikuti keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Kenapa, Hakim? Saudara terdakwa, apa benar barang ini adalah bagian dari barang yang saudara curi? Ya, benar, Hakim. Baik, pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak Hakim, saudara terdakwa. Apakah benar saudara yang melakukan pencurian? Ya, Bu. Baik, saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan pencurian tersebut? Sebelumnya, saya tidak berencana untuk melakukan pencurian tersebut. Tapi, karena melihat kondisi parkiran yang sepi, saya langsung berminat untuk melakukan pencurian. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan pencurian mobil? Pernah, Bu. Beberapa kali saya buka. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan apakah ada orang lain yang ikut membantu saudara dalam melakukan pencurian tersebut? Ada, Bu. Bersama dengan saya, bersama Andi yang sekarang masih DPO. Saudara coba jelaskan kronologi saat saudara melakukan pencurian tersebut. Sebenarnya pada siang hari sekitar jam 12-an, saya diajak keluar oleh teman saya Andi tanpa terlibat hanya sekedar cari angin. Nah, lewat di depan masjid saya melihat korban yang keluar dari mobil dengan terburu-buru sehingga menimbulkan pikiran untuk mengajukan mobil yang sedang terparkir di dalam masjid. Kemudian saya suruh teman saya untuk mengawasi di sekitar sambil berjalan berusaha saya berhasil. Lalu membawa bola dengan menggunakan kunci saya agar bisa digunakan. Kemudian saudara, apakah mobil milik korban? Mobilnya akan dijual bersama Andi. Baik, Pak Hakim, pertanyaan dari saya cukup. Apakah saudara penasihat hukum? Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada Pak Hakim, terima kasih saudara terdakwa. Saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberi atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Ya, Bu, saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Ya, Bu, saya sudah mengakui melakukan pencurian itu dan menjelaskan semua kronologinya pada petugas. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Ya, Bu, saya mengetahui. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan pencurian itu? Ya, Bu, saya sangat menyesal. Baik, Bapak Majelis Hakim, pertanyaan dari saya cukup. Baik, hakim anggota 1, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Pak Ketua. Saudara terdakwa, bagaimana situasi saat saudara pergi membawa mobil milik korban? Saat itu masih belum ada tanda bahwa ada orang terganggu dan atau curiga dengan pencurian yang dilakukan. Baik, cukup Pak Ketua. Silakan hakim anggota 2, masih ada yang perlu ditanyakan? Baik, cukup Pak Ketua. Pada JPU, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada lagi Pak Hakim. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, pada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Saya belum mempersiapkan tuntutannya. Maka saya mohon ke Majelis Hakim yang terhormat agar menunda sidang ini 1 minggu ke depan agar saya dapat menyiapkan tuntutan saya Majelis Hakim.
Baik, apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan? Ya Pak Hakim, saya setuju. Sidang ditunda 1 minggu ke depan. Baiklah, sidang hari ini Rabu tanggal 22 Oktober 2019 kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2019 dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut hukum umum. Untuk itu kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang, dan kepada penasihat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan. Setelah 1 minggu kemudian sidang dimulai kembali. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin dimohon duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana PN Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 PID B/2019 PN Bogor atas nama terdakwa Narendra Ronan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan dan putusan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Sebenarnya sudah siap, Pak Hakim. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Surat tuntutan. Berdasarkan surat pernikahan acara pemeriksaan biasa nomor 76/N/EP-1/25/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan surat penetapan hakim atau ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 25 Oktober 2015 nomor 4/19/PID/19/PNBGR. Terdakwa Narendra Ronan dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 32 KUP sebagaimana telah dibacakan dan dimohon untuk tidak dibacakan lagi. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. 1. Keterangan saksi. Saksi korban Muhammad Ilham dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa benar telah kehilangan 1 unit mobil BMW 32i B6 UTS, bahwa terjadinya kehilangan 1 unit mobil di depan masjid, bahwa terjadinya kehilangan satu unit mobil tersebut pada pukul 12.45 siang. Saksi Samsudin dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa benar saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa benar terdakwa melakukan pencurian, bahwa benar saya menemukan barang bukti berupa kunci C, bahwa benar saya melakukan penangkapan bersama rekan pada hari Sabtu 5 Oktober 2019. Saksi Jamila Mulyati dibawa sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut: bahwa saya hanya sebatas pedagang dan pelanggan, bahwa terdakwa sering kali mengutang. Keterangan terdakwa: bahwa benar terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian tersebut, bahwa benar terdakwa melakukan pencurian ketika kondisi jalanan sedang sepi, bahwa benar terdakwa kenal dengan korban, bahwa benar terdakwa mencuri barang berupa 1 buah mobil dengan plat B6 UTS,
Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian mobil, bahwa benar terdakwa menyesal setelah melakukan pencurian. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah kunci T, plat nomor B6 UTS, rekam video pencuri. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum. Dengan ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh hakim majelis yang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya. Analisis yuridis. Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sampailah kami kepada pembuktian yuridis dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar pasal 362 KUPH dengan unsur-unsur sebagai berikut. Barang siapa mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Unsur barang siapa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang melakukan subjek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan bahwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Narendra Ronan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur barang siapa telah dipenuhi. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Mengambil berarti memindahkan penguasaannya nyata atas suatu barang secara nyata ke dalam kekuasaannya. Dengan kekuasaan nyata ini, orang yang mengambil barang mempergunakannya dan menikmati barang tersebut seperti miliknya sendiri. Dan benar barang yang diambil terdakwa dari korban di depan Masjid Agung Medan Cilengsi berupa satu unit mobil yang seluruhnya memiliki saksi korban, bukan milik terdakwa. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan ini. Dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi. Unsur berikutnya, unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Bahwa terdakwa Narendra Ronan memiliki barang tersebut tanpa izin pemiliknya dan benar terdakwa mengambil barang berupa satu unit mobil di depan Masjid Agung Medan Cilengsi tanpa ada izin saksi korban dan terhadap terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual. Dengan demikian unsur dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi. Kesimpulan, berdasarkan fakta-fakta kami mendapatkan bahwa terdakwa Narendra Ronan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan pencurian dengan memberat pelanggaran pasal 362 KUPH tersebut dalam dakwaan dan kepada dakwa terhadap dipersalahkan serta dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sekian dari saya. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Pada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Terdapat semuanya kepada penuntut umum saya wakil. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Tidak, Pak Hakim. Baik, karena tidak ada pembelaan dari terdakwa, maka dilanjut dengan pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, sudah siap hakim. Baik, dari hasil diskusi majelis hakim dengan semua bukti dan saksi-saksi yang ada, maka majelis hak hukum memutuskan menjatuhkan hukuman pelanggaran pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 6 juta rupiah. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Pada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Mengerti hakim. Saudara penasihat hukum terdakwa siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Pak Hakim.
Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan semu kelompok 3 11 IPA 7 dengan nomor rek 1777 PID B garis miring 2019 garis miring PN Bogor atas nama terdakwa Narendra Ronan dinyatakan selesai. Hadirin silakan berdiri.